Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Astiani dari kelas 23A. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit review tentang buku Geografi dan Ilmu Sejarah. Nah, pada bagian bab 1 menjelaskan tentang definisi geografi sejarah. Kemudian ada sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Yang ketiga, definisi pemahaman sejarah. Dan keempat itu ada tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah, dan terakhir ada ilmu bantu sejarah. Nah, pada materi pertama, yaitu definisi geografis sejarah, menjelaskan tentang pengertian geografi sejarah menurut para ahli. Nah, di sini para ahli begitu cukup banyak kan, tidak cuma satu aja, jadi saya tidak bisa sebutkan semuanya. Lanjut pada materi kedua itu ternyata ada materi perkembangan geografi dan objek studinya. Nah, pada materi kedua ini dijelaskan bahwa ilmu geografi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyaknya ahli geografi dari Muslim. Jadi nggak dari Eropa aja tuh, ada juga yang dari Muslim pencetus geografi, ilmu geografi ini juga. Nah, lanjut di materi yang ketiga itu ada definisi pemahaman sejarah. Nah, pada materi ketiga ini di sini tuh menjelaskan tentang arti dari kata sejarah di berbagai bahasa, dan negara. Mungkin ada dari negara Yunani, Indonesia, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, pada materi keempat ini ada tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Nah, pada materi yang keempat ini dia menjelaskan tentang langkah, metode sejarah yang wajib para sejarawan ini ikuti, yang harus dilaksanakan. Jadi kalau misalkan para sejarawan ini nggak mengikuti metode ini, mungkin kurang lengkap ya penelitian sejarahnya. Nah, lanjut di materi yang terakhir itu ada ilmu bantu sejarah, yang mana akan menjelaskan beberapa ilmu bantu sejarah. Nah, cukup sekian saja review buku dari saya. Setelah saya baca, ternyata itu bukunya memang cukup menarik ya, dan bermanfaat untuk kaum mahasiswa. Karena di situ juga menjelaskan tentang geografi dan sejarahnya. Geografi dan history itu atau sejarah itu saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi pasti ini sangat membantu mahasiswa pendidikan sejarah pastinya dalam memahami sejarah dan geografi secara bersamaan. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Astiani dari kelas A angkatan 2023. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit review buku yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah pada bagian bab 2 yang sudah saya baca. Oke, kita langsung saja. Pada materi yang pertama, pada bab 2 ini dijelaskan bahwa ada fungsi-fungsi teori-teori sejarah yang dikemukakan oleh Swejono, yaitu diantaranya yang pertama, teori berguna untuk mempertajam suatu fakta yang mau diteliti. Nah, yang kedua, teori itu berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi suatu fakta. Nah, yang ketiga, teori itu merupakan suatu ikhtiar atau suatu usaha dari sesuatu yang telah diketahui dan telah diuji kebenarannya. Nah, dan yang keempat, teori itu memberikan prediksi akan sesuatu peristiwa yang akan mendatang. Nah, yang kelima, teori itu memberikan suatu petunjuk akan suatu kekurangan pada suatu penelitian. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua ya. Nah, di materi yang kedua ini menjelaskan tentang macam-macam teori dalam sejarah. Nah, di antaranya ada teori gerak sejarah, teori sejarah persebaran kebudayaan, dan yang terakhir itu ada pandangan dan teori sejarah.
Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga pada bab 2 ini. Nah, di materi yang ketiga ini menjelaskan tentang pandangan atau pemikiran dari seorang sejarawan ya, sejarah nasional Indonesia, yaitu menurut Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Oke, berdasarkan yang sudah saya baca tadi itu, jadi di sini tuh dapat disimpulkan bahwa di materi bab 2 ini ada fungsi teori sejarah. Ada berbagai macam fungsi teori sejarah ya. Di antaranya tadi kan kayak mempertajam suatu fakta. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu macam-macam teori sejarah. Dan teori sejarah tuh nggak cuma satu, ternyata ada bermacam-macam teori sejarah. Kemudian dan yang ketiga tadi itu kita akan melihat pandangan atau pemikiran dari Muhammad Yamin atau dari Sartono Kartodirjo. Mereka akan di sini mereka membagikan pemikiran atau pandangan mereka tentang geografi dan sejarah. Nah, oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akan review buku geografi dan ilmu sejarah pada bagian bab 2 ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Astiani dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan sedikit review tentang buku yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah yang sudah saya baca. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah membaca sampai bab 3. Nah, di bab 3 ini akan dijelaskan tentang definisi geohistory, perkembangan umum, dan keberadaan geohistory di Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di materi pertama itu akan dijelaskan tentang definisi geohistory. Nah, berdasarkan yang sudah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa geohistory itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah di suatu wilayah secara geografis. Nah, masuk pada materi yang kedua. Nah, di materi kedua ini kita akan dijelaskan tentang perkembangan umum. Nah, perkembangan umum yang di sini merujuk pada geografi sejarah yang telah berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Nah, ternyata geografi sejarah ini juga memiliki sebutan yang berbeda-beda juga loh di setiap negaranya. Nah, hal itu dikarenakan adanya perbedaan bahasa. Jadi di setiap negara sudah pasti bahasanya berbeda pula. Dan penyebutannya menjadi berbeda juga. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga. Pada materi yang ketiga, menjelaskan tentang keberadaan geohistory di Indonesia. Nah, di sini ternyata banyak sekali sejarawan yang berusaha untuk membuat sejarah geografi ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga mereka bisa memperkenalkannya ke generasi berikutnya di masa mendatang. Nah, jadi berdasarkan yang sudah saya baca ini, ternyata geohistory ini memiliki banyak memiliki puncak kemajuan, mulai berkembang di berbagai negara, kemudian sampai masuk ke Indonesia itu sejarawan tuh nggak menyerah dalam terus berkembang dalam geografi sejarah ini, sehingga geografi terus bisa menyebar sampai ke generasi berikutnya. Nah, dan bab 3 ini ternyata materinya memang lebih sedikit dibandingkan materi sebelumnya pada bab pertama dan bab kedua. Walaupun terbilang sedikit materinya, tapi di sini sudah mencakup banyak rangkuman tentang setiap materi. Jadi kita tetap tidak bingung dan kita merasa lebih mudah karena sudah mencakup banyak rangkuman. Oke, itu saja sedikit review dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Astiani dari kelas 23A. Di sini saya akan memberikan sedikit review mengenai materi bab 4, yaitu tentang determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, pada bab 4 ini akan dijelaskan tentang paham determinisme, posibilisme, dan adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Oke, langsung aja ya ke materi pertama deh. Di materi pertama ini akan dijelaskan apa itu determinisme.
dan apa maksud dari alam menentukan manusia. Oke, jadi gini, determinisme itu adalah suatu paham yang dimana terlalu menggantungkan ya kehidupan pada alam. Nah, jadi manusia itu terlalu menggantungkan hidupnya kepada alam, sehingga yang dimaksud dengan alam menentukan manusia adalah dimana bahwa alam menentukan sejarah umat manusia. Nah, gitu tuh. Jadi manusia itu terlalu bergantung dengan alam. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang posibilisme. Nah, apa itu paham posibilisme dan apa maksud dari alam menawarkan kemungkinan bagi manusia? Oke, posibilisme itu menegaskan bahwa lingkungan menawarkan sejumlah kemungkinan kepada manusia. Nah, untuk bertahan hidup dan juga berkembang sehingga manusia bisa menentukan pilihannya sendiri. Lanjut pada materi yang ketiga, dijelaskan tentang adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Nah, apa sih itu maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu selalu berusaha menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alam untuk bertahan hidup, mengembangkan peradaban mereka. Jadi kalau misalkan determinisme itu mereka terlalu bergantung dengan alam, dan posibilisme itu mereka nggak terlalu bergantung dengan alam, mereka hanya memanfaatkan alam sesuai kebutuhan mereka. Alam hanya menawarkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia itu sendirilah yang mengolah alam bagaimana semestinya. Dan untuk adaptasi itu sendiri adalah di mana manusia itu beradaptasi dengan alam. Adaptasi dengan alam sehingga mereka ini bisa hidup dengan alam, berdampingan dengan alam. Jadi mereka ini apa ya, seperti mereka ikut juga menjaga alam. Alam itu bagaikan rumah mereka. Mereka berhidup dengan berdampingan dengan alam, sehingga bisa terjadilah suatu sistem ekosistem di antara manusia dengan alam. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi bab 4 ini. Dan bagi saya determinisme ini terlalu ini ya, seperti mirip kepercayaan tentang animisme dan dinamisme, yang dimana percaya dengan apa ya, mereka terlalu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam. Nah, kalau posibilisme ini mungkin sedikit mirip tapi agak berbeda juga, karena manusia nggak terlalu bergantung dengan alam. Mereka tahu menentukan pilihannya sendiri. Mereka tahu harus bagaimana. Mereka bisa membuat pilihan. Mereka punya pilihan dan adaptasi. Pembuat dan untuk diadaptasi ini, manusia itu menyesuaikan dirinya dengan alam. Dia berhidup berdampingan dengan alam. Jadi menurut saya itu, kalau untuk berhidup dengan berdampingan dengan alam itu suatu hal yang positif. Dan saya itu apa ya, hal yang cukup menarik. Dengan kita berdampingan dengan alam, kita bisa memanfaatkan alam dengan baik, dan kita menjalin sebuah simbiosis dan ekosistem dengan yang baik dengan alam. Oke, kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Astiani dari kelas 23A. Di sini saya akan memberikan sedikit review mengenai materi bab 5, yaitu tentang geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pada materi yang berada di bab terakhir ini, yang merupakan bab terakhir ini nih, akan dijelaskan tentang geohistory sebagai ilmu bantu sejarah, iklim, morfologi bumi, dan bagaimana posisi geografis diperlukan dalam sejarah, serta bagaimana sih hubungan geohistory ini dengan ilmu sejarah dan IPS. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama nih. Di materi yang pertama itu ada geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah geografi itu dapat dipakai untuk membantu sebuah penelitian sejarah. Terus kalau di materi yang kedua itu ada yang namanya iklim, morfologi,
bumi dan posisi geografis itu sebenarnya sangat diperlukan dalam sejarah. Kenapa? Karena tanpa ketiga hal itu, seorang sejarawan itu tidak bisa membuat sebuah penulisan sejarah dengan baik. Jadi seorang sejarawan itu harus perlu tiga hal tadi. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hubungan geografis dengan ilmu sejarah dari IPS. Nah, apa tuh kaitannya? Apa sih emang hubungannya? Hubungannya tuh di sini geografi, sejarah berusaha untuk menentukan bagaimana fitur budaya dari berbagai masyarakat di seluruh dunia uh, yang muncul dan dan bagaimana berkembang dengan memahami interaksi mereka yang dalam lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi tuh mereka itu saling memahami. Nah, dari ketiga materi terakhir ini dapat ya disimpulkan kalau memang geografi ini emang bisa membantu dalam penelitian sejarah dalam iklim dan morfologi bumi itu. Dengan dengan mengetahui iklim sebuah suatu tempat, kita bisa menentukan sebuah mungkin usia suatu kayaknya tempat kali ya, peradaban. Kira-kira ini sudah berusia berapa tahun yang lalu ini, kira-kira ini dari tahun berapa, mungkin dengan iklim seperti itu pengaruh kan dalam perkembangan dan perubahan dalam hal penelitian sejarah. Terus kalau pada ini geohistory, kenapa bisa membantu ilmu sejarah? Dan itu karena geohistory ini kan geografi sejarah. Seperti pada materi yang pertama itu, eh, bagaimana kita tahu ya apa itu geohistory. Nah, geohistory itu perpaduan antara geografis dan sejarah. Nah, jika seorang sejarawan ini memadukan menggunakan geohistory dalam penelitian sejarah, itu pasti akan sangat membantu dalam penelitian sejarahnya. Kemudian untuk materi yang terakhir itu, saya rasa ya hubungan geohistory dengan ilmu bantu sejarah tuh tentu saja sangat berkaitan. Kalau tanpa geohistory, seorang sejarawan tuh tidak bisa melakukan penelitian sejarahnya seperti yang dijelaskan tadi kan. Terus apa hubungannya dengan IPS? IPS mencakup banyak hal dan itu termasuk geografi dan sejarah. Berarti sudah pasti ya merangkum ya, sudah dalam satu lingkup mereka. Dengan bisa mengetahui berbagai fitur budaya dari berbagai masyarakat sehingga bisa berkembang ke seluruh dunia. Itulah IPS. Itu semoga aja bisa kali ya. Sehingga mereka juga bisa memahami interaksi antara sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review materi terakhir ini, bab terakhir ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.